Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Azam di channel Desa Ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedural lagi ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang variabel dan tipe data. Nah, di kesempatan kali ini atau di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal nih ya, agak sedikit banyak nih. Oke, untuk penjelasan yang pertama, di sini ada string manipulation. Ini bukan tipu-tipu ya. Oke, tipe leading aja. Oke, jangan lupa di running. Kita buat baris baru. Nah, di sini untuk string manipulation maksudnya adalah kita bisa memanfaatkan beberapa operator ya untuk memproses gitu ya. Kita bisa menggunakan beberapa operator seperti penjumlahan gitu ya dan perkalian untuk mengoperasikan string ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa operator ini tidak hanya kemudian digunakan oleh number atau numeric ya, tapi juga bisa digunakan oleh teks. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan saya punya variabel A. Nah, variabel A ini dia menyimpan data string ya, misalkan Abdullah gitu ya. Kemudian saya juga punya ini juga bisa seperti ini ya guys, harus di baris yang berbeda, bisa di sel yang sama gitu ya. Kita bisa menulis beberapa variabel Abdullah Azam misalkan. Ini kita running ya, berarti di sini datanya ya, si A ini akan menyimpan data Abdullah dan B-nya menyimpan data Azam. Kemudian di sel selanjutnya kita coba, nah di sini kita akan menjumlahkan ya, ini menggunakan operator penjumlahan, yaitu variabel A dijumlahkan dengan variabel B. Kita running. Nah, jadinya seperti ini guys. Abdullah Azam ini bergabung kenapa ya? Karena memang di sini tidak ada spasi. Kalau mau ada spasinya ya bisa kita tambahkan di sini ya spasinya gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan string manipulation ya. Kita bisa menggunakan beberapa fungsi untuk dijalankan pada perintah pada string ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan perkalian ya, jadi operator perkalian. Misalkan Azam sama misalkan A ya, A-nya Azam. Jadi kalau seperti ini berarti yang tadinya A-nya ini adalah Abdullah, kalau saya running di sini berarti A-nya sekarang sudah berganti Azam ya. Kita bisa cek di sini. Nah, ini Azam ya. Oke. Misalkan si A ini mau dikalikan dengan sebuah bilangan, misalkan 5. Berarti kalau kita running, hasilnya ya Azamnya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mau dibuat spasi ya sini bisa. Ini kemudian langsung di sini bisa. Nah, gitu. Oke, itu untuk operator yang bisa kita gunakan pada string ya. Kemudian kita selain operator aritmetik ya, penjumlahan dan perkalian tadi, kita juga bisa menggunakan membership operator ya. Jadi misalkan di sini saya punya string variabel A, di sini menyimpan data string Abdullah Azam. Misalkan saya deh logika pemrograman. Ya, ini kurang N, logika pemrograman. Oke, kemudian kita mau cek apakah A ya in sorry ini logika seperti ini, logika saja, logika apakah A in logika pemrograman. Maka kalau kita running
ya true ya, karena ini logika ada di dalam string logika pemrograman. Tapi kalau misalkan A in algoritma pemrograman, maka kalau kita running ya false, karena yang logika ini tidak ada di dalam string algoritma pemrograman. Nah, kemudian pada string manipulation ini juga kita bisa gunakan beberapa fungsi pada string ya, atau fungsi bawaan string yang ada di Python. Jadi di dalam Python ini sudah ada fungsi bawaan yang bisa kita gunakan untuk manipulation string ya. Misalkan ada beberapa ya, ada CHR ya, itu untuk mengconvert integer ke karakter ya, misalkan seperti ini, CHR 1 kalau kita running. Nah, ini jadi kalau teman-teman pernah tahu tentang ASCII ya, nanti bisa di-share, ASCII, yaitu sebuah skema jadi kita bisa mengubah karakter integer ke dalam menjadi karakter ya, atau sebaliknya. Jadi misalkan kalau ini tadi kan integer, kita jadikan sebuah karakter. Kalau kita gunakan fungsi ORD ya, kemudian di sini misalkan A ya, kita running, maka A ini kalau kita jadikan sebuah value ya, atau bilangan, maka dia akan menjadi 97. Kalau misalkan B ya, kita pakai ORD B ya, jadinya 98 gitu ya. Jadi emang standarnya itu. Kemudian fungsi bawaan yang lain adalah len ya. Len ini digunakan untuk menghitung jumlah karakter yang kita gunakan di dalam sebuah data string. Misalkan di sini saya punya variabel X, saya suka programming, kemudian saya running, kemudian saya mau mengecek ya berapa karakter yang saya gunakan di dalam variabel X ini. Kita gunakan len. Kemudian di sini langsung dituliskan nama variabelnya X. Cara ini ada 21. Coba kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 gitu ya. Jadi spasi ini juga dihitung. Kemudian seperti yang sudah kita pernah terapkan sebelumnya, kita juga bisa menggunakan str ya, string. Walaupun sebenarnya ketika kita tuliskan misalkan A itu sama dengan 95 gitu ya, maka 95 ini bukan dibaca sebagai integer, bukan, karena memang kita menggunakan tanda petik gitu ya. Maka A ini akan dibaca sebagai string. Kalau kita running ya, maka dia akan menjadi string. Itu sebenarnya ada tanda petiknya. Tapi kita juga bisa menetapkan gitu ya, menspesifikasikan 95 itu sebagai string dengan menuliskan str, misalnya 95 running. Maka kalau kita panggil A-nya ya sama ya, kita hasilnya string. Ini juga fungsi bawaan dari string. Nah, di dalam string itu kita juga akan mengenal adanya indexing ya. Jadi yang di setiap string ini misalkan Y ya sama dengan algoritma gitu ya. Maka setiap string ini, setiap karakter ini dia memiliki namanya indexing. Jadi kalau kita mulai dari kiri ini ya, ini dihitungnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu ya. Atau juga bisa sebaliknya, dari sebelah kanan ya, kita hitungnya menggunakan min 1, min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya sampai kiri.
Ya, kalau dari kiri kita dari 0, kalau mulai dari kanan kita mulai dengan min 1. Nah, dari situ kita bisa mengaksesnya berdasarkan indeks yang mereka punya. Jadi ini belum di running, kita running dulu. Jadi misalkan saya mau mengakses huruf A-nya atau huruf G-nya saya, huruf G. Kalau huruf G ini kita hitung dia adalah ada di indeks 012 gitu ya. Maka untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan cara Y2. Nah, maka akan didapatkan huruf G-nya saja. Atau misalkan di sini kita mau mengakses huruf M-nya, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti Y7. Maka dapat M-nya. Kalau mau dari kanan, kita juga bisa pakai min ya, minus. Berarti min 1, min 2. Y min 2. Sama ya, dapatnya juga M. Gitu, itu untuk indexingnya. Kalau misalkan kita, ini kan ada 0 sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, sampai 8. Kalau kita aksesnya itu 9 ya, yang terjadi adalah error. String index out of range, maksudnya di luar range-nya. Jadi melebihi range-nya gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan slicing ya, memotong. Kita mau mengakses misalkan di sini algoritma, kita cuma mau ngambil gorinya aja gitu ya, gorinya itu berarti dimulai dari huruf G ya. G ini ada di indeks 012 gori, berarti caranya seperti ini. Y, nah ini di sebelah kirinya ya, berarti 2 tadi mau sampai mana. Nah, sampai mana yang ini kan tadi gori, ini sampai I ya, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. I-nya itu ada di indeks 5, cuma di sini ditulisnya adalah sampai setelah 5 ya batasnya. Jadi yang misalkan sini kan kalau 5 seperti ini, berarti nanti I-nya ini nggak ikut, cuma gor aja. Kita running ya. Nah, ini cuma gor aja. Karena ini sebagai batas, I-nya ini sebagai batas yang tidak diikutkan gitu ya. Semoga paham ya. Jadi I-nya ini adalah batasnya. Nah, nanti yang ditampilkan ya sebelum I-nya, min 1 gitu ya. Jadi kalau mau gori ya, maka Y 2 6 gitu ya. Nah, jadi seperti ini gori gitu. Nah, kita juga bisa misalkan kita mau ngambil dari awal ya sampai al gori ini. Gori ini tadi kan sampai 6 ya. Berarti kita bisa tulisnya seperti ini ya, di simple. Nah, kalau seperti ini berarti langsung titik 2, berarti dia dimulai dari awal banget ya, A-nya sampai nanti batasnya mana, misalkan sampai 6, berarti jadinya adalah al-gori gitu. Atau kalau misalkan sebaliknya ya, Y ini misalkan dimulai dari 101, berarti 01 dari L sampai titik 2, berarti ini nanti kalau titik 2 itu berarti sampai akhir sini ya, sampai A-nya ini. Kita running. Nah, algoritma gitu guys. Gitu ya untuk slicing. Jadi indexing tadi ya, setiap indeks ini kita bisa akses itu ya berdasarkan indeksnya, baik satu persatu maupun kita mau mengambil beberapa karakter itu dalam stringnya. Nah, untuk string manipulation yang selanjutnya, kita juga bisa menggunakan built-in methods yang ada di dalam pattern ini ya. Jadi misalkan tadi ini saya panggil lagi Y-nya itu adalah algoritma ini ya. Kita bisa menggunakan misalkan ya, di sini Y-nya saya rubah algoritma gitu misalkan ya. Kalau kita bisa menggunakan methods yang namanya capitalize ya, gini ya. Kemudian kalau kita running ya, hasilnya seperti ini. Jadi capitalize ini dia akan merubah huruf. Ini kan tadinya kapitalnya ada di G sama T ya.
Nah, dengan kapitalis ini dia akan merubah huruf kapitalnya itu ada di huruf pertama gitu sih, A-nya ini ya. Jadi kalau misalkan kita punya I lagi misalkan, kemudian tadi algoritma kecil semua, kemudian di sini kita gunakan metode kayak kapitalis ini bisa pakai tab ya guys. Jika kita tulis K aja kemudian di tab, nah ini ada beberapa pilihan, dipilih yang akan kita pakai, kemudian kita running, maka di sini dia akan merubah huruf kapitalnya jadi huruf yang paling depan. Nah, misalkan kita juga punya di sini hurufnya kapital semua, misalkan ya algoritma, kita running, kemudian nah di sini ada metode yang namanya lower ya, misalkan y dot low tab itu keluar nggak? Ya lower guys ya, lower. Oh ini y nya besar guys, salah, y dot, nah ini low, nah ini lower ya. Kita running, maka ya ini jadi hurufnya jadi kecil semua. Itu metode yang kedua. Atau kita juga bisa menggunakan metode swipe cache. Swipe cache ini akan mengcopy yang tadinya itu kapital jadi kecil ya, yang huruf besar jadi kecil, yang huruf kecil jadi besar. Jadi misalkan sini X lah ya, ganti X, algoritma ya, coba ya, ini algoritma gitu, kita running, kemudian kita pakai apa namanya, swipe cache nih ya, swipe cache. Nah, ini kalau kita running, nah ini yang tadinya kecil, AL nya kecil jadi besar, G nya besar jadi kecil, O nya kecil jadi besar, dan seterusnya ya. Jadi yang besar jadi kecil, yang kecil jadi besar gitu. Kemudian kita juga bisa pakai title ya, misalkan yang X ini, sorry, kita pakai yang lain, misalkan belajar pemrograman bersama-sama gitu ya, kita running. Kemudian kalau kita gunakan title, nah ya, kita running ya, jadi ini jadi formatnya title ya, setiap kata maka huruf awalnya akan dirubah menjadi kapital. Kemudian kalau tadi lower, di sini juga kita bisa pakai uppernya, misalkan X nya sama dengan belajar ngoding ya, running, kemudian kita pakai upper itu, maka ini jadi kapital semua. Nah begitu ya untuk sebenarnya masih banyak metodenya, nanti silahkan bisa coba di cek lagi ya, pelajari lagi. Intinya untuk manipulation itu kita bisa gunakan operator, kemudian indexing ya, atau menggunakan fungsi bawaan, kemudian juga kita gunakan metode bawaannya, itu untuk string manipulation. Nah selanjutnya yaitu kita masuk di list ya. List ini termasuk tipe data di dalam Python. Jadi kalau di video kemarin kita juga sudah belajar beberapa jenis tipe data ya. Jadi kalau list itu dia akan masuk di sequence ya, sequence type. Jadi ada list sama tuple itu nanti masuk di sequence type. Kalau set ya masuk di set type. Kalau dictionary nanti masuk di mapping type. Nah kita masuk di list dulu, list, tipe data list. Jadi list ini itu dia bisa menyimpan beberapa data ya, dan datanya itu juga bisa kita gunakan beberapa jenis data. Jadi tidak hanya satu jenis data aja. Nah di sini dia bisa menyimpan data misalkan integer ya. Kesamaan itu juga kita bisa gunakan menyimpan tipe data string,
tipe data float, dan seterusnya. Nah, untuk list ini sendiri ya, item yang ada di list ini dia bersifat berurutan. Kemudian data yang ada di dalam yang disimpan di sini juga bisa kita ganti, dan juga bisa diperbolehkan untuk menyimpan data yang sama gitu. Jadi sekali lagi bisa sifatnya berurutan. Kalau berurutan nanti berarti dia punya indeks ya, dan bisa diganti ya, datanya bisa kita update, bisa kita ganti, dan kita bisa menyimpan beberapa data yang berurutan. Nah, kalau tipe data list ini memang kemudian karena order dia berurutan tadi, maka dia memiliki indeks sama seperti yang tadi kita bahas di string ya. Sama indeksingnya, data yang pertama dia memiliki indeks 0 ya, nanti semakin kalau dimulai dari itu berarti 0, 1 dan seterusnya dari kanan ya, kita hitung dari min 1. Nah, misalkan di sini kita punya variabel inilist. Kemudian dalam inilist ini kita punya apa ya? Nah, untuk list ini ya kita gunakan square bracket atau tanda kurung siku gini ya. Jadi untuk menyimpan datanya kita gunakan tanda kurung siku ini. Nah, di dalamnya kita baru simpan datanya. Misalkan di sini string semua dulu ya. Misalkan apel, durian, pisang, apalagi anggur. Oke, ini ya misalkan ada beberapa data ini. Nah, kalau kita running, kemudian kita panggil, bisa pakai print ya, misalkan print inilist running. Nah, ini jadinya seperti ini, datanya akan disimpan dalam bentuk objek list seperti ini ya. Nah, sama seperti string tadi, kita juga bisa gunakan len ya untuk menghitung jumlah datanya. Inilist gitu ya. Nah, ini datanya ada 4, 2, 3, 4 ya, jumlah datanya ada 4. Nah, kemudian untuk mengakses data yang ada di list ini tadi ya, dia memiliki indeks nih 0, 1, 2, 3, atau kalau dari kanan ya min 1, min 2, min 3, min 4 gitu. Kalau misalkan kita mau mengakses yang apelnya aja, berarti kita langsung tuliskan nama variabelnya sama ya, ini list, kemudian dalam kurung kurung siku gitu ya, kurung siku, nanti di dalamnya dituliskan indeksnya. Misalnya kita mau akses yang durian, berarti tuliskan 1 running ya, yang muncul adalah durian. Misalkan sama ini list, kalau dari kanan ya pakai minus, misalkan saya mau akses pisang ya, berarti min 1, min 2, tuliskan min 2. Nah, di sini juga bisa slicing tadi ya, seperti yang ada di string manipulation tadi. Misalnya kita mau mengakses dari duriannya sampai anggur. Kalau dari durian sampai anggur, bisa kita tulis seperti ini. Tadi formatnya adalah yang sebelah kiri, durian sampai anggur, berarti duriannya itu 1, 01 kan, sampai anggur 0, 1, 2, 3 sampai 3 durian, 4 ya, 4 gini ya guys. Nah, jadi durian, pisang, anggur. Nah, tapi kita juga bisa pakai yang tadi ya caranya. Jadi kalau mau diakses sampai akhir, dari indeks tertentu sampai indeks yang paling akhir, berarti kita tulis 1.2, ini udah cukup, nanti sama hasilnya sampai anggur. Atau kita mau mulai dari awal sampai pada indeks tertentu, misalnya sampai pisang. Pisang ini kan 0, 1, 2, berarti nanti yang dituliskan adalah yang anggur ini, yang 3 ya. Berarti ini list, kemudian dari titik ini ya, dari awal sampai anggurnya itu sampai pisang ya tadi ya, sampai pisang berarti anggurnya kan ada 3, berarti 3 gitu. Nah, gini. Nah, itu untuk accessing ya, akses indeks yang ada di list. Nah, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa data yang ada di dalam list ini dia bersifat bisa dirubah gitu ya. Jadi kita bisa merubah data yang ada di dalam ini list ini. Nah, cara merubahnya itu gampang ya. Jadi ini list, kita mana yang akan diganti, misalkan yang diganti pisangnya. Pisangnya berarti dia ada di indeks 0, 1, 2. Tuliskan indeksnya 2.
kemudian mau diganti menjadi data apa. Ya misalkan pisangnya mau diganti rambutan gitu. Kita running, kemudian kita coba, kita cek lagi data yang terbarunya. Nah sekarang pisangnya tadi yang ada di indeks 2 ini kemudian sudah diganti dengan rambutan. Misalkan anggurnya mau kita ganti ini list 0, 1, 2, 3 ya, berarti 3 ini mau diganti misalkan apa, duku ya, duku. Maka kalau kita cek lagi ya sekarang sudah anggurnya menjadi duku. Nah kita juga bisa mengganti ini kan satu-satu ya, tadi kan accessing juga kita bisa gunakan beberapa gitu kan ya. Nah misalkan kita mau ganti rambutan sama duku gitu. Atau durian tengah deh, durian sama rambutan, berarti ini list durian sama rambutan, berarti durian itu akan 1, rambutan itu 2 ya, berarti sampai 3 gitu kan ya, jangan lupa ya sampai 3 ya. Nanti yang diganti durian sama rambutannya. Misalkan mau diganti apa, duriannya mau diganti enggak tega ya mau ganti durian. Oke, kita ganti jeruk. Nah ini kalau apa, tadi satu kan cukup kayak gini ya kalau satu ya. Nah kalau kita gantinya itu beberapa, nah di sini kita menggunakan tadi ya, simbolis tadi. Jadi misalkan yang pertama kita ganti dengan jeruk, yang dulunya pakai jeruk, kemudian yang kedua itu kita ganti semangka, semongko. Ya kita running. Nah ini kita cek lagi ini listnya, kita running. Nah sekarang durian sama rambutannya sekarang sudah berubah jeruk dan semangka gitu ya. Nah kita juga bisa menyisipkan gitu ya, menginsert data ya pada data yang sudah lama, data lamanya gitu. Misalkan ini list kita bisa pakai insert ya, metode insert, kemudian mau dimasukkan di mana, diselipkan di 01 misalkan 2 ya, 2, kemudian data apa durian kita selipkan lagi misalkan di sini ya. Dan kalau kita running, nah ini kita juga bisa langsung gini guys, nah, ini list kita running, nah gitu ya. Jadi durian ini sudah kita selipkan di indeks kedua, jadi durian gini. Jadi kita bisa menyisipkan gitu ya data baru di sebuah list. Nah kalau tadi menyisipkan, kita juga bisa menambahkan. Nah, ini list dot. Nah kalau menambahkan kita pakai append gitu ya, append, kemudian yang mau ditambahkan misalkan apa langsung dituliskan, misalkan apa lagi nih, pepaya ya. Kalau kita running ini langsung ini listnya. Nah sekarang sudah ada pepaya. Kalau pakai append dia akan ditambahkan di indeks terakhir, tapi kalau insert tadi dia akan bisa disisipkan di indeks yang kita tentukan. Nah misalkan kita punya tambah list, punya variabel tambah list ya, listnya yang lain misalkan dua apa lagi ya, kiwi, kemudian lagi guys buah naga, pisang ya. Ini adalah list tambahan. Kemudian kita bisa menambahkan list ini ke dalam list yang sudah lama. Jadi kita bisa gunakan metode extend ya. Sekarang ini list, kita pakai extend ya. Kemudian di dalamnya adalah nama variabel list yang kemudian akan kita tambahkan. Kita bisa langsung ini list. Nah, jadinya adalah seperti ini. Wah, nah sekarang tambah banyak ya. Ada sekarang bertambah kiwi, buah naga sama pisang ya. Jadi ini sini kita tambahkan, kita extend ya, tambahkan dengan data yang ada di variabel tambah list. Nah selain menambah atau menyisipkan tadi ya, atau memperpanjang tadi, kita juga bisa menghapus ya, menghapus data yang ada di dalam list. Misalkan kita mau menghapus ini list,
ya, kita pakai metode remove dalam kurung data apa yang akan kita hapus, misalkan kiwi. Oke, kemudian kita cek langsung ini list. Nah, sekarang kalau kita cek sini, kiwinya juga sudah tidak ada ya. Tadi sini ada, kemudian di sini yang terbaru itu sudah tidak ada. Kita bisa menggunakan remove. Selain itu, kita juga bisa menggunakan metode pop ya. Kalau tadi remove itu spesifikasi ke datanya, kalau pop kita spesifikasi ke indexingnya. Jadi ini list pop ya, dituliskan indeks berapa yang mau kita hapus. Misalkan mau dihapus dukunya 0, 1, 2, 3, 4 ya, 4. Kita cek apakah benar dukunya yang terhapus. Ya, kita cek ya, dukunya sudah tidak ada. Nah, selain menggunakan pop, kita juga bisa menggunakan del ya, cuma caranya berbeda. Kita bisa pakai del gini, kemudian indeks mana yang akan kita hapus, ini list. Misalkan mana lagi yang mau dihapus, buah naganya misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 sudah tulis 5. Kita cek, nah ini running, kita cek ini listnya ya. Sekarang buah naganya sudah tidak ada. Nah, kalau mau kita hapus semuanya, kita kosongkan gitu ya variabel ini listnya, ya kita bisa pakai clear. Jadi misalkan ini list pakai clear, kita running ya, berarti ini sudah hapus. Berarti kalau kita running nanti dia kosong guys. Nah, ini kosong, udah nggak ada datanya. Jadi ini sudah dihapus semua isi datanya. Nah, dari ini tadi kita harus lagi nih guys, ambil yang mana ya, ini list tadi mana, ini kan sudah dihapus. Kita copy aja, copy ya, di bawah kita kembalikan ini list. Sini sorry, di sini kita klik dulu, kita tambahkan. Nah ini, nah kita bisa ini running dulu ya. Nah, kita bisa mengurutkan ya, mengurutkan secara alfabet. Ini kan alfabet depannya gitu ya. Kita bisa gunakan sort. Itu kalau kita running dan kita cek lagi ini listnya, yap, error ya, sorry, ini list. Nah, sekarang jadi urut ya, anggur dulu, kemudian apel, durian, sama pisang. Nah, kalau seperti ini berarti sudah berubah ya, berarti yang sekarang yang nolnya adalah di anggurnya. Nah, kalau misalkan mau dibalik gimana? Kalau mau dibalik bisa pakai ini list, berarti yang dari sini ya, bukan ini lagi ya, dari yang terakhir ini list, kemudian kita pakai sort, tapi di sini kita pakai parameter ya, jadi pakai reverse ya, sama dengan kita hidupkan jadi true gitu. Sorry, T-nya besar, true. Kalau kita running ini langsung dipanggil aja ini list. Nah, itu berarti dibalik ya, pisang dulu, durian, apel, baru anggur. Nah, kemudian kita juga bisa mengcopy ya, mengcopy isi yang ada di dalam variabel ini list ini ke dalam variabel yang lain. Misalkan saya punya variabel list copy gitu ya, list copy sama dengan, nah kita bisa menggunakan metode copy, ini list dot copy. Kalau kita running, kita cek list copy-nya, list copy running. Nah, ini sama ya dengan ini list yang terakhir, ini isinya akan sama. Oke, itu mungkin beberapa hal yang secara umum kita bisa ketahui dari list ya. Sekali lagi, dia sifatnya adalah berurutan, bisa diganti, dan oh iya, tadi di sini bisa menyimpan data yang sama gitu ya. Misalkan ini list tadi, ini list, misalkan apel, nah gini ya, durian, anggur.
running. Nah, di sini bisa, karena ada beberapa tipe data yang dia nggak bisa gitu menyimpan data yang sama. Ini masih bisa apel-apel, durian, anggur. Kemudian dia merupakan tipe data yang dia bisa menyimpan berbagai jenis data. Ini list misalkan, kita bisa simpan string ya, kemudian integer, float, string lagi. Kalau kita running, nah jadi seperti ini. Jadi dia bisa menyimpan berbagai jenis data gitu ya. Nah, ini untuk list. Nah, selanjutnya yaitu tentang tuple. Sama, tuple ini juga dia bisa menyimpan multiple item ya dalam satu variabel, dan di dalam variabel itu kita bisa menyimpan beberapa jenis data juga sama. Dan nah ini kalau tadi kemiripannya adalah dia sama-sama ordered, maksudnya berurutan, jadi pasti punya indeks ya. Cuma kalau tadi list dia bisa dirubah ya, kalau tuple ini dia tidak bisa dirubah. Nah, sama lagi dia juga masih sama juga, dia bisa menyimpan data yang sama gini ya, misalkan apel dia bisa. Oke, untuk tuple ini saya akan, tadi belum dikasih judul ya. Wah, yang ini kita kasih judul heading. Oke. Running. Nah, kemudian kita mulai tuple. Nah, di sini untuk tuple ini, kalau tadi kan list itu pakai ini ya, kurung siku. Tapi kalau tuple itu dia menggunakan kurung apa sih istilahnya ya, round brackets, kurung lengkung seperti ini tuple ya. Misalkan sama deh apel, pisang, anggur gitu ya. Nah, durian, namanya durian. Oke, sekarang ini tuple. Nah, ini ya, jadi dia ordered, pasti dia memiliki indexing ya. Kita cek ini tuple. Kalau misalkan saya mau akses pisang ya, berarti 1 gitu. Nah, pisang kita bisa akses, atau kita slicing juga bisa. Ini tuple, misalkan mau ngambil pisang sama anggur, berarti 1 sama anggurnya 0, 1, 2, 3 berarti ya yang mau diakses. Nah gitu, pisang, anggur. Jadi terbukti bahwa dia memiliki indeks ya, kita bisa akses berdasarkan indeksnya. Kemudian kita juga bisa menyimpan tadi ya, ini tuple. Misalkan di dalamnya kita mau simpan berbagai jenis data, apel 25, anggur. Kalau kita panggil ini tuple, nah ini jadi apel 25, anggur gitu. Oke, seperti yang sudah dibilang tadi bahwa tuple ini dia nggak bisa dirubah ya. Jadi apa namanya ya, ada beberapa jenis data yang memang supaya aman gitu ya, dengan berbagai pemrosesan yang mungkin cukup banyak ya, supaya aman ya, maka kita bisa gunakan tuple ini. Jadi dia nggak akan berubah-ubah gitu. Nah, sehingga kalau misalkan kita mau tadi caranya merubah gitu, ini tuple pakai caranya list. Tadi misalkan yang mau dirubah adalah 25 ya, 01 berarti di indeks 1 kita rubah jadi durian gitu misalkan ya. Nah, kalau kita running nggak bisa guys, nggak bisa, dia nggak bisa diganti. Tuple object does not support item assignment gitu ya. Jadi perubahan ini, assignment ini, jadi dia nggak bisa dirubah. Nah, sebenarnya bisa kita rubah ya dengan manipulation tadi ya. Kita rubah dulu tabelnya menjadi list ya, setelah itu baru kita tambahan dan dirubah lagi jadi tuple. Nah, itu cara lainnya ya. Jadi misalkan ini tuple tadi, misalkan kita jadikan list tuple dulu. List tuple gimana coba?
Oke, ngono loh ya. Listable kita pakai list gini ya, mesin list. Kemudian mana yang mau dijadikan list dengan tadi variabel ini tabel, kita running dulu ya, berarti listable ini adalah ini tabel yang sudah dijadi list. Kemudian listable kita mau tambahkan atau kita mau ganti yang 25 tadi ya, satu ini kita ganti durian gitu. Kita running, baru dirubah lagi jadi tabel. Jadi ini tabel dibalikin lagi. Nah, ini cara rubahnya ya, jadi tabel dalam kurung mana yang mau dijadikan tabel, listable. Listable lah, ini benar. Kita running, kemudian kita cek ini tabel yang cukup panjang ya. Ya karena sebenarnya emang nggak bisa diganti. Nah sekarang sudah ganti durian ya. Itu jadi kita bisa rubah, tapi kita jadikan dulu menjadi list. Nah baru kemudian ditambahkan dan kemudian dirubah lagi jadi tabel gitu ya. Jadi itu untuk tabel. Kemudian karena memang tidak bisa dirubah-rubah ya, jadi tidak terlalu banyak. Oke, mungkin itu ya, mungkin itu dulu untuk prosedur 2. Kita split jadi 2 video aja karena memang sudah cukup panjang ini video yang pertama ini. Jadi tadi kita sudah bahas manipulation string, kemudian ada list, dan yang kedua ada tabel. Nanti untuk prosedural 2 jilid 2-nya gitu ya, kita lanjutkan dengan yang selanjutnya, yaitu ada set sama dictionaries. Oke, semoga apa yang saya jelaskan pada video kali ini bisa bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, di like, dan share jika memang dirasa bermanfaat. Sekian dari saya, Hairul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.